Halo Sobat Kaca Film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Pada film kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film bergenre fantasi yang berjudul The Eye of the Dragon Princess. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang gadis naga kecil yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan air, karena dengan air mata yang keluar dari mata istimewanya dapat menurunkan hujan ke dunia. Ia turun ke dunia untuk mengerjakan misi dari ayahnya untuk menurunkan hujan. Secara kebetulan ia menyelesaikan misi dari ayahnya. Ia bertemu dengan laki-laki di sebuah kuil. Dengan cerdiknya, gadis naga tersebut menempel dan selalu ingin laki-laki tersebut berada di sisinya. Gadis naga mempunyai mata yang sangat cantik, namun mata istimewa tersebut ternyata menjadi incaran para iblis jahat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film menceritakan di sebuah kuil Raja Naga ada seorang wanita bernama Hailanzu, yang ternyata ia merupakan putri Raja Naga Laut Cina Timur. Ia keluar dari lukisan tersebut dan muncul ke dunia manusia. Di sana ia melihat papan permohonan, lalu Hailanzu pun menulis keinginan agar bertemu dengan jodohnya di dunia manusia. Namun saat ia melihat ke arah pohon tersebut, ia melihat seorang laki-laki yang sedang naik pohon tersebut. Ia pun langsung marah kepada para penjaga kuil Raja Naga dan mereka pun berkelahi. Saat mereka berkelahi, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki bernama Lu Haisang. Ia merupakan seorang kepala keamanan pengadilan. Di sana ia sedang mengumpulkan bukti-bukti mengenai kasus yang sedang beredar di desa Izhou. Lalu Haisang meminta Hailanzu pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak selang lama, Haisang dan kedua penjaga menjadi patung. Ternyata telah datang seseorang dari langit bernama Yuan, dan juga memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Yuan datang untuk menasihati Hailanzu agar tidak ikut campur dalam urusan di dunia manusia, dan hanya ada satu tujuan, yaitu menurunkan hujan selama 3 hari di desa Izhou yang telah mengalami kemarau panjang. Hailanzu pun mengatur rencana, seolah-olah ketika Haisang dan temannya tersadar, ia telah menampar Hailanzu, sehingga membuat Hailanzu jatuh dan pingsan, dan segera membawanya ke rumah untuk diobati. Di sisi lain, di kediaman Haisang terdapat ibu Haisang yang sedang berbincang dengan seorang wanita bernama Yuhe. Ia merupakan kerabat Haisang yang telah diurus oleh ibunya dari kecil dan tumbuh besar bersama Haisang. Namun ternyata Yuhe menyukai Haisang dan ingin segera menikah dengannya. Tak selang lama, Haisang datang dalam keadaan menggendong Hailanzu yang pingsan. Di sana Yuhe terlihat cemburu. Setelah diperiksa oleh tabib, Hailanzu yang pura-pura pingsan pun tersadar. Namun ia kembali berbohong dan pura-pura amnesia yang tidak mengingat kejadian sebelumnya. Ia meminta untuk tinggal beberapa hari di kediaman Haisang. Ibu Haisang berbaik hati dan mengizinkan Hailanzu untuk tinggal di rumah mereka selama beberapa hari ke depan. Di sebuah gua terdapat seorang iblis yang selalu membunuh manusia untuk diambil matanya. Di sana si iblis sedang diobati oleh Dewi Pohon. Dewi Pohon berkata bahwa mata manusia biasa tidak akan bertahan lama dan akan cepat membusuk. Di sana ia memberikan penawaran kepada si iblis, apabila ingin mendapatkan mata yang tidak akan membusuk selamanya, maka ia harus memberikan energi kehidupan yang ada di tubuhnya kepada Dewi Pohon agar tubuhnya terasa nyaman. Tak selang lama si iblis pun menyetujui penawaran tersebut. Lalu ia memberitahu kepada si iblis bahwa hanya ada satu cara, yaitu ia harus mendapatkan sepasang mata naga yang istimewa yang dimiliki putri Raja Naga Laut Timur. Namun upaya untuk mendapatkan mata istimewa tersebut terhalang oleh keberadaan Haisang. Pada malam harinya di kediaman Haisang, ia diserang oleh si iblis dan pertarungan pun berlangsung sengit. Pada malam harinya, saat Haisang dan Hailanzu pergi ke pasar malam,
Ternyata si iblis mengikuti mereka dan berusaha untuk membunuh Haiseng. Namun hal tersebut disadari oleh Hailanzu dan ia berhasil menggagalkan rencana tersebut. Beberapa jam kemudian, lewat cermin ajaibnya, Yuan berkata kepada Hailanzu agar tidak lupa untuk menurunkan hujan dan memintanya untuk berhati-hati agar tidak terlihat oleh manusia dikarenakan matanya akan berubah menjadi warna merah. Keesokan harinya mata Hailanzu berubah menjadi warna merah, pertanda bahwa sudah waktunya untuk menurunkan hujan. Ia memilih pergi ke tempat yang sepi dan jauh dari jangkauan manusia, sehingga ia pergi ke sebuah danau hati batu menggunakan perahu untuk menurunkan hujan. Tak selang lama hujan pun turun, masyarakat pun merasa bahagia. Namun ternyata pelayan Yuhe yang bernama Cincin melihat Hailanzu pergi ke danau dan memberitahu kepada Yuhe. Tak selang lama Yuhe pun pergi ke danau batu hati. Di sana ia melihat Hailanzu yang bisa menghilang secara tiba-tiba. Yuhe pun merasa sangat terkejut dan ketakutan melihat hal tersebut. Yuhe pun langsung pergi ke kediaman Lu Haiseng untuk memastikan apa yang dilihat sebelumnya. Di sana ia melihat mata Hailanzu berwarna merah darah dan semakin membuatnya ketakutan. Yuhe memanfaatkan hal tersebut untuk mengusir Hailanzu dari rumah Haiseng dengan membuat rumor bahwa kematian para gadis di desa Yizhou adalah ulah dari Hailanzu karena ia memiliki mata yang berwarna merah darah seperti iblis. Rumor pun tersebar dengan sangat cepat sehingga para warga berkumpul di kediaman Lu Haiseng dan mereka menyerang Hailanzu dengan melemparkan sayuran. Di sana Hailanzu terlihat menggunakan kain penutup mata. Di tengah kerumunan, Yuhe dan si iblis pun datang. Dikarenakan Hailanzu menutup matanya dengan kain, si iblis pun mengira bahwa Hailanzu adalah Tuan Putri Naga. Hakim memberikan perintah kepada tabib untuk memeriksa mata Hailanzu. Dan ternyata setelah diperiksa, mata Hailanzu tidak berwarna merah seperti biasa. Hailanzu pun terlihat sangat lemas sehingga Haiseng langsung menggendong Hailanzu untuk beristirahat. Namun di sisi lain Yuhe terlihat sangat kesal karena rencana untuk mengusir Hailanzu kembali gagal dan si iblis pun memprovokasi Yuhe. Di sebuah ruangan Yuhe terlihat sangat marah atas kejadian sebelumnya dan ia teringat perkataan si iblis untuk bertindak kejam. Jika tidak, Haiseng akan menjadi milik Hailanzu. Beberapa hari kemudian di kediaman Haiseng terdapat acara perayaan ulang tahun ibunya. Di sana Yuhe dan ibu Haiseng sedang berbincang mengenai hadiah dan Yuhe pun menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Namun tiba-tiba terdengar teriakan seseorang. Ibu Haiseng pun langsung menghampirinya dan tiba-tiba ia langsung berteriak histeris. Ia melihat Cincin dalam keadaan tergeletak dengan keadaan kedua bola matanya yang telah hilang. Di samping Cincin ia melihat wanita berbaju putih dengan memegang bola mata dan terlihat sangat mirip dengan Hailanzu. Ibu Haiseng pun langsung tak sadarkan diri dan ternyata Yuhe bekerja sama dengan si iblis. Si iblis menggunakan pakaian yang sama persis dengan Hailanzu untuk menjebak Hailanzu agar ia segera pergi dari kediaman Haiseng. Saat semua tamu undangan sedang berbincang, tiba-tiba datang seorang pelayan. Ia memberitahu bahwa ibu Haiseng tak sadarkan diri. Mendengar hal tersebut, semua orang pergi untuk memeriksanya. Saat Hailanzu sampai di ruangan, ia melihat ibu Haiseng sudah tak sadarkan diri. Ia pun menangis sehingga matanya berubah menjadi berwarna merah. Tak selang lama, Haiseng dan para tamu undangan pun datang. Mereka semua terkejut melihat keadaan tersebut. Terlebih lagi melihat mata Hailanzu berwarna merah darah. Ibu Haiseng pun tersadar dan ia langsung ketakutan saat melihat di depannya ada Hailanzu dan ia berkata, Hailanzu lah yang telah membunuh Cincin. Namun Hailanzu menentang semua tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia telah difitnah, tapi hakim dan tamu undangan tidak mempercayai perkataan tersebut dan memasukkan Hailanzu ke dalam penjara. Setelah tiba di penjara, hakim mengatakan kepada Hailanzu bahwa ia akan dihukum dengan hukuman mati, yaitu ditenggelamkan ke sungai. Sementara itu, di kediaman Haiseng datanglah Yuhe dan si iblis yang menyamar sebagai seseorang yang mampu menyembuhkan ibu Yuseng dari ilmu sihir. Ritual pun dimulai. Si iblis mengatakan bahwa nyawa ibu Haiseng dalam bahaya.
dan hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu dengan bola mata berwarna merah yang dimiliki Hailanzu untuk dijadikan obat. Mendengar perkataan tersebut, Haiseng pun sangat terkejut. Ia merasa bimbang karena Hailanzu dan ibunya sangat penting baginya. Namun, Yuhe terus meyakinkan Haiseng untuk mengambil bola mata merah agar ibunya cepat sadar kembali, dan jika tidak nyawanya tidak akan tertolong. Haiseng pun menyetujui perintah tersebut. Keesokan harinya di dalam penjara, Hailanzu merasa sedih karena sekian lama ia menunggu Haiseng tak kunjung datang. Tak selang lama Haiseng pun datang dan Hailanzu terlihat sangat senang. Namun, kedatangan Haiseng bukan untuk membebaskan Hailanzu, tetapi dengan tujuan meminta bola mata yang dimilikinya untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Mendengar perkataan tersebut, Hailanzu pun sangat terkejut dan tidak percaya dengan perkataan yang diucapkan Haiseng. Sehingga ia sangat kecewa, ternyata rasa cinta yang ia berikan dibalas dengan kekecewaan. Dan Hailanzu pun langsung melepaskan kedua bola matanya. Kemudian ia letakkan di bawah tanah dan menyuruh untuk pergi dari hadapannya. Tak selang lama ibu Haiseng pun tersadar. Ia mengatakan bahwa ia hanya melihat wanita yang memakai pakaian yang mirip dengan Hailanzu dan tidak melihat dengan jelas wajah wanita tersebut. Sehingga mungkin saja ia telah salah paham kepada Hailanzu. Di tempat lain, proses hukuman mati Hailanzu pun dilaksanakan dengan cara ditenggelamkan ke sungai. Setelah ditenggelamkan, ia merenungkan semuanya, bahwa dia tidak pantas dipermalukan seperti itu oleh manusia, karena ia merupakan putri Raja Naga. Tak selang lama, Haiseng pun datang. Di sana, Hailanzu menjelaskan bahwa ia adalah putri Raja Naga yang sedang ditugaskan oleh ayahnya, yaitu untuk menurunkan hujan di dunia manusia, tepatnya di desa Yizhou. Dan semua orang pun langsung terkejut mendengar perkataan tersebut. Sementara Haiseng mengatakan bahwa ia telah menyesal karena tidak mempercayai Hailanzu dan lebih percaya terhadap tuduhan-tuduhan yang menimpanya. Di sana ia menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Hailanzu dan tidak ingin kehilangan dirinya lagi. Namun Hailanzu sudah sangat kecewa kepada Haiseng sehingga ia pun memilih pergi dari dunia manusia dan tidak mau bertemu lagi dengan Haiseng yang telah menyakiti di hatinya. Untuk menebus kesalahannya kepada Hailanzu, Haiseng pun bertekad menjadi biksu di sisa hidupnya. Dan film pun telah selesai. Sahabat KC, film pun telah berakhir. Itulah alir cerita film dari The Eye of the Dragon Princess. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.